Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamdani Boyong di channel YouTube Hamdani Boyong. Salam satu hobi, salam motor, salam budidaya. Bicara bonsai adalah apresiasi seni ketanaman yang tidak luput dari eh, nilai-nilai proporsional, kesan alami, kesan tua, pengecilan yang baik, keseimbangan, estetika, etika. Nah, ini yang kita desain, kita atur dalam sebuah karya seni bonsai, baik itu berupa satu pohon, dua pohon, banyak pohon, bahkan sebuah panorama alam mungkin kita sajikan ke dalam atau ke dekat kehidupan kita sehari-hari. Nah, bicara bonsai, bicara pohon, kita mendesain dari akar, perakaran yang kokoh, batang yang terkesan tua, dapat pengecilan. Di sini juga banyak elemen-elemen yang mendukung seperti cabang utama, cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting hingga ke cicit ranting, dan dilengkapi oleh sebuah kanopi yang ditutupi dengan daun. Nah, dalam mendesain ini sang kreator, sang trainer, sang programmer, sang desainer mencoba mengatur irama ritme dari panjang pendek, besar kecil, naik turun, atas bawah, jauh dekat, ruang kosong, ruang berisi. Ini yang akan kita desain menjadi sebuah desain bonsai yang tetap kesan alami dan proporsional menjadi target utama. Nah, di sini ada pohon yang udah 9 bulan saya desain, saya program dari nol. Di sini ada ruang ketika saya memilih angle untuk melihat dari sini. Ini depannya saya desain. Nah, ada ruang kosong untuk melihat desain di belakang. Di sini ada sedikit yang saya rasa mengganggu. Nah, bicara bonsai, di sini ada penyatuan antara beberapa unsur. Yang pertama, realita adalah sebuah pohon kita satukan dengan logika yang ada di pikiran kita, dan ada feeling, ada soul, ada touch yang ada di hati kita. Nah, ini saya rasa cukup mengganjal visualisasi saya dalam melihat ruang ke dalam. Nah, ruang ini yang akan saya buka sehingga saya dapat melihat celah ke dalam. Ini bagi saya mengganggu. Dan penutupan kambium, dia berbanding terbalik dengan air. Ketika air itu mengikuti wadahnya bulat, dia akan bulat, wadahnya persegi, dia akan persegi. Nah, begitu juga dengan penutupan kambium. Ketika permukaan itu datar, ketika permukaan itu cembung, dia akan cembung penutupannya. Ketika permukaannya datar atau cekung, dia akan mengikuti permukaan itu sendiri. Nah, di sini saya rasa ini akan mengganggu pandangan saya. Ini akan saya bersihkan sedikit, dan proporsionalnya bagi saya ini tidak dapat. Nah, kita akan coba mengerjakan ini. Oke, kita mulai mengerjakan, dan di sini ada ring yang cukup mengganggu ketika kita mengerjakan ini. Ini kita buka dulu agar tidak mengganggu. Oke, cincin bagian posisi koreksi akar kita buka agar tidak mengganggu proses kita bekerja. Nah, kita dapat leluasa bekerja di sini. Ini ada sedikit bagi saya mengganggu
ini akan kita bersihkan dan akan kita kasih jarak sudut yang baik agar terkesan proporsional dan juga tidak menghalangi pandangan kita ke dalam. Nantinya kita dapat melihat kejauhannya ke dalam, ada ruang kosong tempat melihat posisi kita melihat nantinya. Oke, kita coba memulai. Di sini ada batang tunas yang tumbuh, tapi ketika ini kita pertahankan, dia akan dapat menghalangi pandangan kita. Nah, mungkin untuk kekosongan di posisi ini, nanti kita dapat mengambil mata tunas yang ini sama di sini. Nah, ini kita buang. Ini udah kita tandai yang akan kita kerjakan. Nah, kita coba mulai membuangnya, membersihkannya. Pada posisi ini karena akar cukup kokoh megang pohon batang, kita dapat menggunakan pahat pukul. Di sini kita udah dapat membuang posisi yang mengganggu pandangan kita ke dalam, sehingga kita udah dapat melihat posisi dalam, ruang dalam dengan baik. Nah, ini permukaan juga akan kita bersihkan dengan menggunakan pisau laut agar permukaannya menjadi licin dan kambium dapat bekerja dengan baik menutupi. Jadi setelah kita lakukan pemahatan dan kita dapat melihat ruang ke dalam, bentuknya udah ideal sesuai dengan keinginan kita, dan permukaan kita bersihkan dengan menggunakan pisau raut agar kambium dapat bekerja dengan baik di atas permukaan yang licin. Nah, setelah permukaan kita licinkan dengan menggunakan pisau raut, di sini kita dapat melumuri atau mengolesi, melapisi bekas luka dengan salap kambium agar tidak terjadi pelapukan pada posisi luka. Nah, ini sebaiknya dibiarkan kering getah dulu sekitar beberapa waktu, sekitar 1 jam. Setelah kering getah, ini dilumuri dengan salap kambium. Nah, pelumuran salap kambium dapat kita lakukan 2 kali agar betul-betul menutupi semua pori yang terjadi akibat kita melakukan pekerjaan di sini, agar tidak terjadi resapan air ke dalam, genangan air pada pori-pori yang akan dapat mengakibatkan pelapukan pada bekas luka yang terjadi akibat kita mengerjakan. Ini udah kita coba bersihkan, kita coba lihat dari posisi akar keseluruhan. Nah, di sini posisi depan di sini angle-nya, nah ini tadinya terjadi penghalangan oleh punggungan di sini sehingga kita tidak dapat melihat ke belakang. Nah, ini udah kita buka sehingga ada celah kita melihat ke ruang dalam, ruang jauh. Nah, di sini nanti untuk mengisi kekosongan kita bisa ngambil dari mata tunas yang ini dan yang ini untuk mengisi kekosongan di posisi ini.
Oke, mungkin ini video dari saya berbagi pengalaman membersihkan posisi yang menghalangi pandangan kita. Semoga bermanfaat. Hanya itu saja dari saya. Salam satu hobi, salam hunting lover, salam budidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.